siang. Selamat siang. 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 Oke, selamat siang semuanya. Ya. Apa kabar? Baik. Sehat-sehat? Sehat. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita minta tolong salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam nama Tuhan Kristus. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah sampai sekolah dengan selamat dan semoga pelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Salam Mikael. Terima kasih Konan, sudah memimpin doa. Oke, kita nyanyikan Mas Mikael bagian kita. Kita minta tolong salah satu untuk memimpin Mas Mikael. Mari teman-teman dan Pak Aloy, mari kita menyanyikan lagu Mas Mikael. Berdiri ya. Tiap hari latih diri, pantang mundur terus maju. STM Katolik Mikael, Sekolah Teknik Mesin, cerdaskan para siswanya, terampil jujur disiplin, tingkatkan iman dan bakti, tanggung jawab nurani, jadi insan seutuhnya, hidup bagi sesama. Kami warga negara Indonesia, harapan bangsa, pembawa hidup sejahtera, mempertinggi semangat menuntut ilmu, tiap hari latih diri, pantang mundur terus maju. Biko, jos. Biko. Jos. Oke, silakan duduk kembali. Baik, sekarang saya akan ngecek dulu kehadiran dari teman-teman kalian. Adam? Hadir. Konan? Hadir, Pak. Danang? Hadir Pak. Johannes Mikael? Hadir, Pak. Jonathan? Hadir, Pak. Tito? Hadir, Pak. Maher? Hadir, Pak. Niko? Saya Pak. Nathanael? Hadir Pak. Niko? Hadir. Vito? Hadir, Pak. Yeskia? Hadir Pak. Nanti semua hadir ya? Hadir. Baik. Nah, sekarang silakan lihat di slide dulu ya. Slide dulu. Oke. Silakan di slide dulu. Di sini saya akan tanya kepada teman-teman. Siapa yang masih ingat materi pelajaran sebelumnya kemarin? Kemarin kita belajar tentang apa? Suhu, Kalor dan pemuaian. Suhu, kalor, dan pemuaian. dan Pemuaian. pemuaian itu juga dipengaruhi oleh suhu nggak? Iya. Pengaruh oleh kalor nggak? Iya. Oke, berarti semua itu dipengaruhi oleh kalor. Nah, itu nanti kita akan jadi patokan atau dasar untuk materi kita hari ini. Oke, saya akan bertanya. Kemarin kan di materi sebelumnya tadi kita belajar tentang apa? Suhu, kalor, dan pemuaian. Nah, siapa yang tahu materi yang kemarin itu? Konversi termometer, perhitungan besar pada alat pada zat, dan jenis-jenis pemuaian. Dan jenis-jenis pemuaian. Oke, baik. Lalu pada materi kalor dan jenis pemuaian itu ada banyak hal yang mempengaruhi.
ya. Nah, pengaruh apa? Kalor. Nah, hari ini nanti kita akan belajar pada prinsip-prinsip tadi apa? Perpindahan kalor. Nah, itu. Nah, sekarang saya akan bertanya. Nah, lihat di luar. Yang tadi mendung sekarang apa? Cerah. Nah, kalau mendung berarti kita nggak terlalu merasa panas ya. Nah, panas matahari sampai ke bumi itu berpindah secara apa? Siapa yang bisa jawab? Menurut saya panas matahari itu berpindah secara radiasi itu tanpa perantara, dan contoh manfaatnya itu seperti menjemur baju sampai kering, Pak. Oke. Berarti contohnya ketika menjemur baju atau menjemur apa? Padi itu jadi kering. Berarti kalau radiasi itu adalah contoh yang sudah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti di dalam pelajaran hari ini kita akan membuktikan itu dalam percobaan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang akan kita pelajari nanti. Kita lihat video tentang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita putar videonya. Ada yang tahu nih, buktikan percobaan tentang ada pesawat, terus ada tadi dipanasin. Ini panas nggak? Nah, terus ini namanya apa? Heat shield yang dipakai pada pesawat antar risa. Nah, semakin tebal maka panas yang ketika pesawat antar risa masuk ke bumi, panasnya langsung bisa masuk ke dalam ruang kokpit. Makanya ini opsinya pelindung heat shield. Ada yang tahu? Ini masuk aplikasi untuk perpindahan panas secara apa? Konduksi ya. Nah, makanya nanti dalam percobaan kita akan lihat konduksi itu seperti apa. Gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang berikutnya. Sekarang ini saya akan menampilkan seorang tokoh, mungkin pernah melihat atau lihat di YouTube atau di buku. Nah, dia adalah seorang pionir dalam bidang apa? Mesin uap. Mesin uap. Nah, namanya siapa? James Watt. Nah, James Watt itu dia adalah pengembang sebenarnya, bukan penemu. Tapi hasil karyanya itu merevolusi industri sampai sekarang. Makanya dulu revolusi industri itu berkembang ketika zamannya dia. Itu ya. Nah, bagaimana kita nanti dengan pengetahuan itu bisa merevolusi. Itu ya. Nah, makanya kita nanti belajar. Nah, mesin uap itu juga ada kaitannya dengan suhu nggak? Ada. Saya kenal dengan kalor nggak? Ada. Nah, itu ya. Oke, nah makanya dalam pelajaran ini saya akan sampaikan tujuan pembelajarannya dari paradigma kita hari ini itu apa? Gitu ya. Yang pertama, nah, nanti teman-teman nanti bisa menganalisis perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi dan radiasi. Lalu yang berikutnya bisa melakukan percobaan. Nah, nanti buktikan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi dan radiasi. Dan bisa mengidentifikasi ya faktor-faktor perpindahan kalor. Lalu nanti dari masing-masing kelompok nanti bisa mempresentasikan hasil percobaannya, nanti dikomunikasikan di depan. Begitu ya tujuannya ya. Nah, lalu nanti yang akan saya nilai apa?
nanti yang akan saya nilai apa? Yang pertama adalah sikap ketika pembelajaran ini. Nah, sikap 4C itu apa? Ada kolaborasi, kritis, kreatif. Nah, itu ya. Terus kemudian pengetahuan, nanti akuisis. Terus kemudian pilihan bekerja dalam praktek. Jelas? Nah, itu nanti yang akan saya nilai. Oke? Baik. Untuk berikutnya. Oke, tadi sudah. Nah, sekarang silakan teman-teman melihat ke depan di slide. Saya akan menampilkan video lagi tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti sudah sering, tiap hari pasti sering menjumpai ya. Nah, kita coba lihat dalam video ini. Terus nanti saya minta kalian masing-masing untuk mengajukan pertanyaan tentang video yang nanti akan kita tampilkan. Oke, sebentar. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini orang sedang apa? Thermal energy moves in three main ways: conduction, convection, and radiation. The movement of heat within a solid object is called conduction. Conduction also occurs when objects are touching. Look at the kettle on the stove. Heat from the flame moves through the metal of the kettle to the water in contact with it inside. This is an example of heat conduction. Butter melting on a fry pan is another example of heat Nah, conduction. ini konveksi atau When radiasi? you lick an ice cream, it feels cold because heat conducts from your tongue to the ice cream. Kok esnya mencair? The movement of heat in liquids and gases is called convection. Ini masuk The air in a hot air balloon is heated by the burn and rises up inside the balloon. As the hot air rises, the cooler air falls and creates a current within the balloon. The convection current causes thermal energy in the air to spread through the balloon. On a hot day, you might cool down a room with an air conditioner. Ini seperti di ruangan ini The ada cold apa? air that blows out of the air AC itu masuk circulates around the room. prinsip penerapan dari pemberian kalor secara apa? Heat moves from the Convection. cold air Nah, to the cold air. convection. It makes the air in the room cold. Yang tadinya panas jadi Cool, eh? dingin. For the thermal energy to move by conduction and convection, it must travel through matter. Between the sun and the earth is empty space. How does the heat from the sun warm the earth and other planets in the solar system? The answer is radiation. Radiation is the transfer of energy through electromagnetic waves. Look at the man warming by the fireplace. The heat from the fire warms the air in the room through convection. However, Radiasi itu the tanpa man menyentuh. also receives warmth from the fire directly through radiation. The warmth you feel when you place your hands near an electric heater or a campfire are examples of heat in the form of radiation. We can observe conduction, convection, and radiation when water in a kettle is heated. Thermal energy moves through the metal to the water by conduction. Thermal energy moves around the water through convection. And finally, the heat leaves the kettle and is transferred to its surroundings by radiation. I hope you had fun learning about heat. See you next time. Nah, oke. Dari gambar yang terakhir tadi itu kan apa sih? Konduksi. Don't forget to subscribe. Konduksi. Radiasinya ada nggak? Ada. Konveksinya ada nggak? Ada. Nah, ini kan tadi dari video ya. Nah, sekarang silakan dari teman-teman coba dari video tadi yang kalian amati, silakan mengajukan pertanyaan apa yang berdasarkan video tadi. Pak, Ya, oke. mengapa panas dari setrika listrik bisa sampai ke baju, Pak?
mengapa panas dari skala listrik bisa sampai depan? Oke, coba ada yang bisa menjawab? Yang lain? Ya, Oke, apa? perpindahan panas pada setrika terjadi secara konduksi, di mana perpindahannya melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel zat. Oke, menurut kalian betul atau tidak? Perpindahan panas itu secara konduksi itu tanpa adanya perpindahan partikel, betul atau tidak? Betul. Ya. Nah, makanya nanti kita buktikan apakah hipotesis yang tadi perpindahan panas secara konduksi itu tidak disertai perpindahan partikel. Kalau yang disertai perpindahan partikel apa? Ada yang bisa jawab? Konveksi. 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 Konveksi, ya. Tanpa zat perantara? Radiasi. Nah, makanya dengan hipotesis ini coba mari kita buktikan dengan percobaan. Gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya akan jelaskan dulu untuk melakukan percobaan. Pertama alatnya dan apa? LKPD-nya ya. Nanti saya jelaskan bagaimana kalian melakukan percobaan. Silakan diperhatikan di depan dulu. Oke. Nah. Oke, sebentar saya buat pembagian kelompok dulu ya. Nah, pembagian kelompok dulu. Nah, kelompoknya nanti saya beri nama kelompok konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang kelompok konduksi Adam, ya, Conan, terus Dana, Johannes, terus konveksi Jonathan, Tito, Maher, Miko ya, terus radiasi Esther, Niko, Vito, dan Yes, ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu ini akan saya jelaskan bagaimana kalian nanti prakteknya sesuai dengan LKPD-nya biar tidak salah. Oke. Nanti silakan masuk ke Google Classroom ya. Oke. Silakan semuanya masuk Google Classroom juga sambil mencermati LKPD-nya. Nah, LKPD-nya ini nanti diisi nama anggota kelompoknya, terus petunjuk umumnya ya cermati. Jadi kalau ada yang bagian yang nggak jelas nanti silakan ditanyakan, komunikasikan ke guru. Nah, ini untuk dasar teorinya, konduksi, konveksi, dan radiasinya. Nanti sebelum melakukan dibaca dulu. Alat dan bahan nanti silakan disiapkan ya. Untuk alatnya ya silakan lihat ke sini dan ke sini. Untuk alat dan bahannya terdiri dari ini statif ya, statif. Terus kemudian ada meteran penggaris ya. Terus ini ada pipa tembaga. Ini ada apa? Pipa besi. Besi. Ini aluminium. Terus ada alat ukurnya, termometer gun. Terus kemudian untuk nanti percobaan konveksi, ini gelas ukur nanti diisi sesuai dengan ketentuan yang di sana, ya. Terus bunsen, ya. Terus kemudian apa ini? Kompor listrik. Nanti hati-hati ya karena ini panas dan menggunakan listrik, maka nanti silahkan menyalakannya dengan hati-hati. Jelas ya alatnya ya. Nah, ikuti prosedurnya sesuai dengan prosedur yang sudah saya buat di LKPD-nya. Untuk konduksi buat rangkaiannya seperti ini. Terus menyalakan bunsen, nah pegang salah satu ujung pipa. Nah, terus nanti diisi datanya ini, terus dijawab. Oke, konveksi juga ya. Disusun alatnya seperti gambar ini. Lalu yang radiasi juga nanti dicolokkan, terus kemudian diputar potensionya hingga panas. Terus susun langkahnya dari B sampai D. Sampai sini semua paham langkah-langkahnya? Paham ya? Oke, silakan di dalam kelompok ya.
kalian bisa putar, dibagi tugasnya menyiapkan untuk apa? Peralatannya. Oke. Begitu, silahkan sekarang di dalam kelompok untuk menyiapkan peralatannya. Oke. Silahkan masing-masing menyiapkan peralatannya. Oke, kelompok konduksi, konversi dan radiasi ya. Disiapkan. Pakai Wilson Pak yang konduksi. Ya, semuanya pakai Ini lah. Iya, semua di bawah di sana. Ini sudah saya siapkan. Silakan diambil. Ya. Oke, laptopnya agak digeser ya, karena ini ada sumber panasnya. Maka silakan ditata, terus dibagi tugas. Tadi yang buka LKPD-nya dulu, tunggu diisi ya. Nah, silakan ada yang di sini juga. Jadi nggak semuanya di sana, tapi ada yang di sini. Gitu ya. Ya, di sini 2, di sini 2. Gitu. Ya, di sini juga sama. Oke, silahkan disiapkan dulu yang konduksi, berarti harus ikuti sesuai dengan langkah EKPD, alat-alatnya. Nah, disusun, berarti yang apa dulu? Di sini bahan apa dulu? Dijepit dulu ya. Dikasih apa? Margarinnya sudah buka. Nah, oke, ya silahkan diisi airnya sebanyak berapa? 150. Oke, silakan diisi dulu 150. Terus ini ada yang masuk ke RKPD-nya. Terus ada yang menyiapkan ininya, artinya. Lalu yang radiasi. Tolong radiasi. Kan nyolongnya kan ini kan. Nah, ini colok. Nah, terus menteganya di sana kamu ambil, terus dimasukkan di sini. Ya, terus ini jepit dulu. Makanya ini jepit dulu, terus menteganya taruh sini. Penggarisnya sudah siapkan belum? Alat ukurnya. Nah, lihat LKPD-nya. Ya. Nah, itu LKPD-nya. Di-set dulu alatnya. Oke, jelas? Pak, ini ikuti langkah-langkah yang di LKPD-nya. Nah, ini apa yang kurang? Mentega. Terus apa lagi? Alat ukurnya mana? Nah. Oke, sudah 150? Sudah. Oke ya. Nah, sekarang kan ini ada tinta toh. Nah, sekarang ini dinyalakan. Coba ini agak digeser karena panas ya. Oke. Nah, dibuka, silakan. Coba ikuti LKPD-nya, langkah-langkahnya gimana? Coba gantikan. Ya. Coba diikuti langkah-langkahnya. Ya. Oke, ini udah dikasih mentega? Sudah cukur tadi jaraknya dari sini sampai sini 20 ya? 20. Iya. Oke, ini menteganya ya? Iya. Nah, coba ditambahi yang enggak cuma dikit. Nah, itu. Ya. Biar nanti kelihatan. Oke. Nah, coba dipaskan sekitar 20 cm tadi. Ya.
Nah, silakan dinyalakan. Nah. Terus, tapi lihat LKPD-nya. Jarak 10 cm. Jarak 10 cm. Oke. Apa? Margarinya jangan lupa dikasih margarin. Nah, jaraknya itu dari mana? Coba dilihat LKPD-nya. Jadi ini ujungnya, gitu. Nah, dari sini sampai sini kan 10 cm dulu, 15, terus berapa? 20. Nah, gitu. Biasa ke sini. Paham? Ya. Coba di apa? Diikuti itu tadi. Ya. Oke. Pasang ininya, LKPD-nya. Nah, dipanasi, udah panasi belum? Oke. Ya. Oke, kalau konveksi itu kan arah alirannya dari mana ke mana? Nah, coba diperhatikan nanti. Alirannya itu dari mana? Dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Dari bawah ke atas. Itu kan kalian nanti coba temukan kenapa kok dari bawah ke atas? Kan dari dingin ke panas. Bukan? Dari 36 derajat. Yang bawah panas dulu. Pipa besi. Panasan apa? Iya. Coba lakukan percobaan lagi, pelan-pelan netesnya. Ya, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, coba lakukan percobaan. Oke, sudah. Nah, ini jangan terlalu tinggi. Enggak dekat aja, tapi jaraknya dari sini ke sini 10 cm, ini udah 10 cm belum? Bukan tingginya. Sorry. Jadi ukurnya mana? Oke, sesuaikan. Let's go. Jadi di desain dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Oke, sesuai dengan LKPD-nya. Ini sudah ganti. Nah, yang sana tadi mana? 36 derajat. Nah, nanti pengukurannya waktu ini mulai apa? Meleleh ya. Nah, itu. Nah, pipa besi. Baik, pipa tembaga 1 menit ya. Iya. Nah, coba nanti lihat pipa besi 1 menit sudah meleleh belum? Sudah berapa menit? 47 detik. Poin apa? Oke, 9. Sudah meleleh? Belum. Mana, Mbak? Sudah meleleh belum? Belum, Mbak. Belum. Coba lihat LKPD-nya. Coba lihat LKPD-nya. Coba lihat LKPD-nya. Selama 1 menit. Oke. apa yang Anda lihat? Selama 1 menit meleleh nggak? Enggak, Pak. Nah, berarti coba sekarang yang belum apa? Aluminium. Nah, coba bandingkan dengan aluminium. Balik. Nah, dikit aja. Pas kayak lasernya. Dari panas. Nggak usah. Masukkan dulu biar Tes. kelihatan naiknya itu. Nah, agak deketan aja. Masuk deket, pinggir aja, pinggir. Nah, pinggir. Nah, kita lihat ini. Ini
Nah, nanti kalau panas kan dia ini apa? Naik, gitu. Nah itu. Jadi kurang deket ini, nah gini. Coba dikasih apa dipegangin gini. Dipegangin aja, didekatin gini. Nah, coba diperhatikan itu nanti naik gak aliran ininya. Nah, itu mulai naik kan? Iya, Pak. Ya kan? Nah, berarti konveksi itu gimana? Mengalir dari bawah. Oke. Dari panas? Dari dingin. Nah, coba amati lagi. Didekatkan lagi. Tadi karena kurang dekat jadi panasnya kurang. Gimana? Ini jarak berapa? 10 cm. Oke, coba di 15. Itu mencair 1 menit 24 detik. Oke. Jarak 15 ya. Dari sini no. Tadi ukurmu dari mana? 15. 10 itu dari mana? Dari sini atau dari sini? Dari tengah, Pak. Oke, berarti dari tengah ya. Sama berarti dari tengah. Sudah. Coba. Oke, sampai menyala. Ini baru percobaan pertama. Ini sekarang yang kedua ya. Semenit. Balik, Mas. Ini yang pertama. Oke, yang sekarang 15. Itu ya sampai nanti datanya dimasukkan di KPD gitu ya. Yang sini. Ya, pokoknya. Ya. Gimana? 4 36. 36. Iya. 36 C. Oke. Sudah semua datanya? Sudah. Oke, kalau sudah datanya silakan dibereskan, terus datanya silakan diolah di LKPD-nya. Nah itu. Alatnya dikembalikan sana, masuk ke KPD-nya, data ya, isi ya. Ini kan tadi kan udah ada. Waktu kemarin kan Udah dingin panas, jadi naik ke atas. iya naik ke atas. Sekarang udah nyampe. Yang tadi kan Nah, lama-lama kalau kan dia akan tercampur kalau sudah panas semua. Ya kan? Iya. Nah, karena karena mencampur itu berarti panasnya kan sudah merata. Berarti dari konveksi itu molekulnya itu bergerak atau diam? Bergerak. Kayak nanti silakan data-data hasil temuan kalian itu masukkan di LKPD. Begitu ya? Ya. Oke. Di sini. Ukurnya di sini. Mau, Pak. LO. Ya, karena ini hanya maksimal 40 derajat. Oke, ini yang keberapa? Yang 15. 15. Berarti kurang 1 ya? 8. Ya. Sekarang yang sudah mencair. Ini ya, bapaknya tadi baru tapi nggak mau turun. Ini masih tambah ini, Pak. Oke. Kalau di atasnya pasti cepat nggak? Cepet. Kalau ini taruh di atasnya. Cepat. Nah, kenapa? Coba dipraktekkan. Coba tunjukkan. Ini taruh di atas ini, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang coba di hasil data tadi masuk ke LKPD-nya. Sekarang diolah. Sekarang diolah. Oke. Datanya tadi apa aja? Suhu Sama waktu.
sama waktu. adanya Nah, ada mentega. keterangannya tadi di sini gimana menteganya. Ya nanti itu dimasukkan semuanya di kartu dunia. Gitu ya. Oke. Silakan diolah dulu. Nah, setelah dapat data percobaan, kalian masuk ke hubungan data. Nah, sudah ya. Oke, coba kita lihat. Nah, saya buka. Oke. Ya, di download dulu. Yang ini belum selesai ya. Bukan, kurang jam 20 cm Pak. Oke, ini ambil disiapkan KPD-nya untuk di masukkan di sini. Sudah sekalian mengolah datanya. Oke. Sini sudah. Ya, silakan di download. Bisa nggak download? Nah, nggak open di Google Drive, nanti di download baru di upload ya. Oke. Nah, silakan data percobaan kalian itu diulang di sana. Oke? Ya, diulang. Oke, sudah semua. Ya. Ini berapa caranya? 20 Pak. 20. Yang pertama tadi berapa menit? Nah, tadi yang pertama tadi apa? 24. Oke, yang kedua 2 menit 10. 2 menit 10 detik. Nah, berarti dari sini kalian bisa simpulkan berarti semakin jauh pengaruhnya apa? Nah, gitu ya. Nah, nanti masukkan di apa? Data ini. Oke, jelas? Ya, Pak. Oke. Yang kelompok sini, kelompok konveksi gimana? Ya, diisi dulu. Isi dulu. Ini belum bisa diedit itu Pak. Gimana? Belum bisa diedit. Dikunci. Ganti atau ganti akun. Pakai akun akun SMK MKL. Akun SMK MKL. Ya. Oke. Yang kelompok konduksi sudah. Ini baru masuk ke suhu-suhu. Ya, karena ini kan aluminium tidak harus dengan panas. Bahkan sini bautan Celsius. C itu C. terus kasih itu bagian keterangan tuh di siapa tadi. Nah, bisa kasih keterangan mana yang lebih cepat gitu ya, jadi sesuai dengan data percobaan. Oke. Oke, bisa sudah sambil mana ya, sambil ini sambil isi ya. Nah, jadi apa? Dengan kalian melakukan praktek ini, tahu radiasi itu seperti ini loh. Perhatikan dari video tadi, perhatikan sama yang isiannya sesuai dengan percobaan kalian. Sudah berapa menit ini?
Oke. Sudah berapa? 3 menit. Kalau dilihat dari sini, panasnya dari sini aja udah terasa nggak terlalu panas. Ya, apalagi semakin sini. Oke, dekat. Makin panas. Pasti cepat meleleh di sini. Ya kan? Nah, coba ini di agak majukan. Nah, dari sini kan bisa langsung bisa simpulkan. Majukan lagi. Jadi cepat meleleh. Ya. Berarti kan ini kurang dari 10 kan? Betul nggak? Oke, mulai tambah melelehnya. Iya. Mulai tambah. Berarti semakin dekat, Semakin cepat semakin cepat meleleh. Ya, makin jauh, makin lama. karena makin jauh kan radiasinya kan makin. Oke ya, silakan datanya diolah di apa? Di LKPD-nya. Silakan diolah terus nanti jangan lupa peralatannya dikembalikan seperti semua. Gitu ya. Ini sudah? Oke, nanti jawabannya di blog ya. Oke, ya. Sudah bisa? Ini masih nggak bisa Pak, nggak bisa diedit Pak. Soalnya mesti butuh request edit. Oke, coba saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Yang Miko ya? Iya Pak. Ya, Pak. Oh iya. Nah, Ini nih. oke. Nah, tadi kan dari data percobaan, Iya. ya kan? Iya. Dari data percobaan. Sekarang dari apa yang kalian olah di sini, ya toh? Iya. Nah, sekarang silakan brainstorming, browsing di secara literatur ya, baik melalui cari data Google untuk memastikan, membuktikan dari apa yang sudah kalian peroleh itu untuk menguatkan. Yang LKPD itu apa dipisahkan? Ya, jadi kalian tambahkan di sana. Ya, nah sekarang kan kalian setelah kalian mengolah data dari data percobaan kalian tadi, ya toh? Nah, sekarang kalian kuatkan dengan kalian melakukan pencarian data pendukung, ya kan? Nah, benar nggak dengan apa yang kalian tulis di sini itu dengan data pendukung itu sesuai atau enggak gitu ya? Untuk menegaskan itu tadi jelas ya. Nah, gunakan alat komunikasi kalian yang ada laptop, guna laptop yang pakai HP, jadi saling menguatkan satu sama lain biar nanti datanya nanti dimasukkan di sini, ditambahkan di bawah. Oke, gitu ya. Jadi nanti pas waktu presentasi lengkap. Oke, untuk yang kelompok konversi pengolahan datanya sudah selesai. Kesimpulan. Oke, nanti setelah sampai kesimpulan, kalian masuk ke
cari masing-masing nanti gunakan smartphone kalian atau laptop untuk nyari data pendukung ya, untuk menguatkan apa yang sudah kalian temukan tadi dari percobaan ya. Nah, terus nanti data pendukung yang kalian temukan tadi juga dimasukkan di sini di bawah. Oke, jelas? Oke, sudah dimasukkan datanya? Nah, KPD-nya mana? Coba mau pakai HP? Ya. Oke, sudah dimasukkan. Kalian coba lihat. Coba lihat. Ada di sini. Nah, sekarang ini. Apakah ini ada pertanyaan? Nah, apakah yang partikel zat berpindah? Maksudnya apakah partikel zat pada perpindahan panas secara radiasi berpindah enggak? Nah, coba kan ada di sini. Nah, makanya jawab. Lalu kalau sudah, kamu nanti masuk ke tahap berikutnya. Kalian dalam kelompok diskusi, brainstorming, cari data pendukung di internet untuk memastikan ini, membuktikan apakah sudah siap. Paham? Begitu ya. Silakan kalian lengkapi dulu. Oke, kesimpulannya apa? Semuanya berdasarkan tadi praktikum kalian tadi dan panas secara konveksi tadi. Kelompok silakan apa? Diskusikan apa kesimpulannya tadi berdasarkan yang kalian amati tadi. Kesimpulannya adalah pada saat perpindahan panas secara Kan lebih cepat ya. Sama ini. Sesuai dengan ini. Tembaga paling panas. Oke. Aluminium kedua. Oke. Terus besi paling rendah. Oke, berarti sesuai nggak? Sesuai, Pak. Nah, berarti apa yang kalian tadi temukan itu sudah dikuatkan dengan faktanya ini, ya? Nah, silakan dilengkapi di sini, ya kan? Nah, nanti waktu presentasi lengkap ini data apa dan percobaan saya ketemu ini pendukungnya, ya? Oke. Sumbernya di Dia meneliti angkut yang disingkatin cepat. Perpindahan kalau perpindahan Pak. Ya itu yang bahan kalamnya. Menurut karena sumbernya medium menurut media meneliti sing pipa tembaga apa besi. Kalian data hasilnya dulu ya. Data percobaan Mas Banse, terus kemudian data pendukung menegaskan apa yang sudah kalian temukan dalam percobaan. Tadi kan ada jaraknya, ya kan? Nah, semakin jauh apa? Nah, kan dari situ kan kalian biasa kan itu kalian jawab dalam diskusi dalam kelompok. Oke? Sampai mana sekarang? Aplikasi. Oke, kesimpulan sudah. Oke. Terus habis itu cari data ya, maka yang lain silakan cari data untuk pendukung. Nanti dimasukkan. Oke. Nah, selama kegiatan ini dari praktikum saya akan menilai juga tadi seperti yang saya sampaikan jika kemudian apa kerja kalian sepanjang pendukung.
jadi kalian brainstorming ya, tadi ada berapa pertanyaan? Coba masuk ke ini ada tuh aplikasi dan kalau enggak cari di internet apakah ada yang menunjukkan contohnya ini ya, gitu. Terus kemudian dari kesimpulan apa? Ada satu bidang mana secara konsepsi menentukan mana maka tapi kesimpulannya bahwa konveksi berarti berarti partikelnya gimana? Bergerak, berpindah atau tidak? Nah itu dari pengamatan tadi yang masuk ke situ. Masih ada yang mencari data pentingnya itu. Paham? Ya. Oke. Terus gimana? Baik, 2 menit lagi kita akan presentasi ya. Oke. Menempati urutan ketiga. Oke, coba data yang mendukung yang lain, brainstorming yang lain. Yang mengenai ya, kalau secara kondisi ada kelas penampangnya masih harus dulu sama Oke. Jadi baik data pendukungnya ya. Data pendukungnya di ya, betul ya. Jadi nanti bisa membedakan antara yang kalian temukan dalam percobaan dengan pendukungnya. Gimana? Yang data pendukungnya diberi tanda ya, presentasi kegiatannya antara pendukung dengan ketika kalian temukan waktu percobaan. Oke, 2 menit lagi ya. Oke. Ini 1 menit lagi. 2 menit lagi. Di sini saya mau produksi ya, presentasi ya. Jangan lupa diupload. Tanpa pusat perantara. Oke, Johannes Mikael. Salah. Oh. Oke. Johannes Mikael. Salah satu yang bukan, yang upload. Upload salah satu. Oke. Oke, sudah? Baik. Oke teman-teman, pengolahan datanya cukup ya. Sudah apa? Tadi sudah dicari data pendukungnya ya, sudah didiskusikan. Nah, sekarang sebelum saya presentasi dari percobaan kalian tadi gimana? Berhasil. Berhasil? Berhasil. Nah, lancar ya. Nah, sekarang untuk kalian dari masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil data percobaan yang sudah kalian tadi peroleh, gitu ya.
sama data penduduknya. Nanti mulai dari kelompok berapa? Kelompok konduksi. Silakan itu karena sudah diupload, silakan satu kelompok masuk ke depan, nanti silakan dipresentasikan. Oke, begitu. Oke, mulai kelompok konduksi dulu. Silakan langsung dipresentasikan. Oke, salah satu yang buka Mahir. Sudah. Oke. Selamat siang teman-teman dan Pak Aloy. Selamat siang. Sore hari ini kita dari kelompok konduksi akan mempresentasikan hasil eksperimen kami pada hari ini. Dengan anggota kelompok kami, saya dan Bagus Sulistia absen 1. Saya Kemenan absen 8. Saya Dana absen 10 dan saya Ferdinand absen 17. Ini hasil data hasil eksperimen kami pada hari ini yang membuktikan bahwa bahan pipanya itu mempengaruhi panas dan perlambatan kalor. Yang pertama pipa aluminium, suhu akhir setelah 1 menit 36 derajat. Keterangannya pada pipa aluminium mentega meleleh namun tidak secair yang berada di pipa tembaga. Yang kedua pipa tembaga, setelah 1 menit pada pipa tembaga bersuhu 40 derajat Celcius. Dan keterangannya pada pipa tembaga mentega buat meleleh bahkan sampai lepas dari pipa. Yang ketiga pipa besi yang suhu akhirnya 32 derajat Celcius. Pada pipa besi mentega tidak dapat meleleh. Dan ini sumber data pendukung yang kita dapatkan dari media peneliti, yaitu tembaga memiliki konduktivitas paling besar dibandingkan aluminium dan besi. Dibandingkan aluminium dan besi menempati urutan ketiga pada konduktivitas. Ini pertanyaan yang jawab. Pertama pertanyaannya adalah apakah yang benar dari unsur pipa yang menganasi dengan unsur pipa yang positif margarin? Apakah ada bagian pipa yang lebih pindah? Bagian berat yang pindah dari unsur pipa ke mentega adalah kalor atau panas. Bagian pipa tidak berbeda. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor tersebut. Pertama, faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor adalah pertama bahan produktor, karena setiap bahan dan ketebalan produktor mempengaruhi cepat lambatnya perpindahan kalor. Kedua itu ada besar api. Jadi semakin besar api yang digunakan juga mempengaruhi, karena semakin besar api semakin cepat perpindahan kalornya. Dan juga luas permukaan konduktor, karena semakin luas permukaan akan semakin cepat perpindahan kalornya. Dan juga yang terakhir itu jarak. Jarak juga mempengaruhi karena panas merambat dari pusat kalor menuju sepanjang konduktor. Apa contoh aplikasi perpindahan kalor ini dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari itu ada memasak, menyetrika baju, memanaskan air dan lain sebagainya. Kesimpulan dari percobaannya adalah bahwa perpindahan kalor atau panas dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain bahan konduktor, besar api, dan juga luas permukaan konduktor. Sekian presentasi kelompok konduksi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita kasih plus buat kelompok konduksi ya. Oke. Mau kembali ini saya tegaskan. Berarti perpindahan panas secara konduksi itu adalah perpindahan panas di mana partikelnya berpindah atau tidak tadi? Tidak. Berarti kalau berpindah berarti besinya berpindah. Ya kan? Nah, berarti perpindahan panas secara konduksi itu berarti tadi apa? Perpindahan panas tanpa disertai apa? Perpindahan. Nah, seperti itu. Oke, tadi kalian sudah menemukan tiga bahan itu ada besi, ada tembaga, ada apa? Aluminium punya
dilihat perpindahan kalor yang berbeda, kecepatan laju perpindahan kalornya berbeda-beda. Berarti faktor bahan pengaruh nggak? Oke, nanti sama kalian dengan melakukan brainstorming browsing di internet, kalian bisa menunjukkan, membuktikan bahwa dari percobaan itu nanti sudah sesuai atau belum? Sesuai. Begitu ya? Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok produksi. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, sekarang kelompok konveksi. Nah, kelompoknya Hergo. Nah, silakan. Tadi udah di-upload ya? Sudah. Oke, silakan dibuka. Nah, di sini nanti kelompok radiasi. Jadi ya, siapkan. Oke, silakan. Ya, selamat siang teman-teman. Dan Selamat siang. kami dari kelompok konveksi akan mempresentasikan percobaan perpindahan kalor beserta data-datanya. Sebelum kita memasuki presentasi, yuk kita kenalan dulu dengan kelompok kami. Di samping saya ada Christopher Widodo Nugroho, absen 20. saya Miko, absen 23. Saya Mahendra Laspas dari absen 22 dan saya Jonathan dari absen 18. Ya. Pertanyaannya, kemana arah pergerakan molekul air pada gelas ukur? Jawabannya adalah arah pergerakan molekul air pada gelas ukur mengalir dari bawah ke atas. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apakah partikel atau molekul zat berpindah pada perpindahan kalor konveksi, partikel atau molekul zat berpindah? Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor tersebut. Yang pertama, koefisien konveksi termal zat yang memindahkan kalor. Yang kedua, luas permukaan perpindahan kalor. Yang ketiga, beda suhu antara tempat kalor dialirkan dengan tempat pembuangan kalor. Dan yang terakhir, waktu lamanya pemanasan. Apa contoh aplikasi pemindahan kalor ini di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah perpindahan kalor pada saat penggunaan AC. Yang kedua, panas dari pembakaran yang digunakan untuk menerbangkan balon udara. Yang ketiga, air yang direbus menjadi panas. Panas mengalir dari sumber panas ke dingin. Yang keempat, gerak mantel bumi yang disebabkan oleh panas dari inti. Dalam sumber www.tokopedia.com. Nah, yang terakhir, apa kesimpulan Anda pada percobaan ini? Nah, kesimpulan kami adalah pada saat perpindahan panas secara konveksi mengalirkan panas dari bawah, yaitu sumber panas, lalu bergerak ke atas. Nah, dan partikel pada saat perpindahan kalor secara konveksi itu berpindah. Nah, contoh perpindahannya adalah yang tadi dari bawah ke atas. Sumbernya ada dari sumber belajar Kemendikbud. Oke, baik. Saja dari kelompok kami. Kita si close buat kelompok konveksi ya. Baik, terima kasih untuk kelompok konveksi. Nah, sekarang kita tegaskan berarti perpindahan panas secara konveksi itu berarti perpindahan panas yang gimana? Yang partikelnya ikut berpindah. Oke, perpindahan panas di mana partikelnya ikut berpindah. Tadi bagus sudah sampai gerakan mantel bumi. Jadi di dalam mantel bumi sana itu kenapa ada gempa? Itu kan karena ada gerakan konveksi ini tadi. Kalau nggak ada gerakan konveksi, ada gempa nggak? Nah gitu ya. Oke, nah
Berarti dari apa yang kalian temukan tadi dalam percobaan terus dari pengolahan data, kalian sudah bisa menemukan dalam percobaan itu apa yang tentang perpindahan panas secara konveksi. Gitu ya? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok konveksi. Silahkan kembali ke tempatnya. Sekarang yang terakhir, kelompok radiasi. Gitu ya? Udah cabut? Sudah. Oke, silakan kelompok radiasi. Classroom. Selamat pagi Pak Aloy, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok radiasi ingin mempresentasikan tentang radiasi dengan cara mendekatkan mentega dengan sumber panas dari kompor listrik. Perkenalkan, nama saya Arvindo absen 31. Saya KSR absen 24. Saya Niko absen 25. Saya Vito absen 30. Nah, di sini kami melakukan percobaan ini yang pertama itu dengan mendekatkan mentega dengan kompor listrik yang berjarak 10 cm itu menteganya meleleh dalam waktu 1 menit 24 detik dengan suhu 39 derajat Celcius. Lalu kami mencoba percobaan yang kedua itu dengan berjarak 15 cm dengan menteganya meleleh dalam waktu 2 menit 10 detik yang bersuhu 38 derajat Celcius. Lalu percobaan ketiga kami memberikan jarak 20 cm lalu mentega tersebut mencair dalam waktu 4 menit 20 detik dengan suhu 36,1 derajat Celcius. Ya, kemudian yang kedua, apakah partikel dalam zat tersebut berbeda? Dalam zat tersebut tidak ada partikel yang berbeda karena perpindahan radiasi tanpa zat perantara. Kemudian sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor tersebut. Perbedaan suhu antara dua permukaan, jarak antara kedua permukaan, luas permukaan. Apa contoh aplikasi perbedaan kalor ini dalam kehidupan sehari-hari? Panci panas, panci yang panas saat digunakan memasak, logam menjadi panas saat terkena air api, panas matahari sampai ke bumi. Apa kesimpulan Anda pada percobaan ini? Semakin jauh jarak margarin dengan sumber panas akan menghambat perpindahan kalor dan margarin semakin lama meleleh. Sebaliknya, semakin dekat sumber panas dengan margarin akan mempercepat proses perpindahan kalor dan waktu margarin menjadi lebih meleleh. Oke, baik. Untuk kelompok radiasi, berarti radiasi itu prinsip radiasi berarti perpindahan panas yang tanpa melalui zat perantara, seperti tadi tanpa mendekatkan langsung menyentuhkan
bisa meleleh. Nah, matahari juga sama, gitu. Begitu ya. Oke. Tadi ini sudah dilakukan dengan data pendukung yang kalian lakukan dengan browsing di internet. Sudah atau belum tadi? Sudah. Oke, baik. Untuk kelompok radiasi kita kasih plus ya. Baik, silakan kembali ke posisinya. Terima kasih untuk kelompok produksi, konversi, radiasi, semuanya bisa presentasikan dengan baik ya. Nah, dengan apa yang sudah kita pelajari nanti bisa bermanfaat, gitu ya. Nah, sekarang berarti kesimpulan keseluruhannya itu apa? Kesimpulannya. Apa kesimpulan secara keseluruhannya? Ada. Perpindahan panas itu ada berbagai cara, ada yang konduksi, terus konveksi sama radiasi. Oke. Terus satu lagi keuntungannya, aplikasinya, air. Oke. Pengaplikasiannya itu untuk kita itu seperti contohnya saya ambil dari perpindahan secara radius. Contohnya itu radiasi, seperti contohnya itu kayak kita menjemur pakaian dan pakaiannya itu cepat kering karena terkena cahaya dari panas matahari, Pak. Seperti itu contohnya. Oke, baik. Nanti tadi sudah disimpulkan ya. Nah, itu apa yang sudah kita lakukan dan kegiatan dari praktikum, terus sintetisasi. Nah, tadi kesimpulannya apa yang disampaikan ada, terus Niko tadi ada 3 perpindahan panas, ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini dulu. Saya akan berikan contoh. Jadi kan nanti untuk pengetahuannya kalian ada tes pengetahuannya ya. Makanya ini saya berikan contoh untuk contoh soal tentang konduksi, begitu ya. Nah, silakan kalian perhatikan di sini. Saya coba tampilkan untuk contohnya. Oke. Oke, bentar. Nah, yang nomor 1. Air dengan volume 500 ml dipanaskan sampai mendidih dalam waktu 10 menit. Sedangkan jika volume air dijadikan 2 kali, ya, semula waktu yang dibutuhkan untuk mendidih 15 menit. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, faktor yang mempengaruhi kecepatan pemanasan apa? Nah, ada massa, kalau jenis bahan, waktu, dan suhu. Seperti tadi yang ditemukan waktu perbedaan panas secara konduksi. Ada bahan tembaga, terus aluminium, besi. Nah, berarti masuk yang mana? Nah, massa, Jenis bahan. oke, jenis bahan, waktu. Nah, makanya untuk yang nomor ini, air ini, itu yang pengaruh adalah di sini adalah yang tepat adalah kalor jenis SAR. Nah, itu nanti yang pengaruhi, ya, yang paling dominan, ya. Kan air kan di sini. Nah, kan beda kalau misalnya air dengan minyak. Nah, berarti nanti apa? Gelas. Oke, satu lagi. Nah, gambar apa ini? Air mendidih. Nah, ini ada jadi perpindahan kalor, ya toh? Nah, perpindahan kalornya, urutannya, kalau menurut kalian yang benar urutannya dari yang mana dulu? Radiasi, konduksi dulu, terus, nah, konduksinya pada apa? Dari kompor ke mana? Panci, terus, nah, dan terjadi pada air, enggak air bisa mendidih. Oke, sampai sini paham ya? Nah, nanti kira-kira seperti itu yang kita akan pelajari. Nah, satu lagi yang kaitannya dengan perhitungan. Nah, tadi yang
apa? Ini. Nah, coba perhatikan sini perpindahan panas. Kalau kalian yang konduksi ya, konduksi ya. Nah, ada dua buah logam, A dan B. Punya luas penampang sama, panjangnya sama, luas penampangnya sama. Nah, seperti ini. Nah, di sini logam A dan B punya panjang dan luas penampang sama. Koefisien konduksinya logam A, koefisien konduksi logam A berapa? 6 kali koefisien logam B. Nah, lalu kedua logam dipanaskan pada salah satu ujungnya, artinya keduanya mengalami perubahan suhu yang sama. Jadi antara ini dan sini sama. Nah, maka perbandingannya gimana? Nah, lihat dari materi, coba buka LKPD-nya, modulnya yang di Google Classroom. Nah, materi apa? Konduksi, coba lihat di Google Classroom-nya. Nah, kita lihat di Google Classroom-nya. Modul, yang E modul. Ada tak? Ada. Yang ini. Nah, yang modul ini. Coba kalian buka dulu. Nah, kalian buka ke sini. Oke. Coba dalam ini. Nah, materinya ini, bahan ajarnya. Nah, pada bagian perpindahan panas secara apa? Konduksi. Nah, perpindahan panas secara apa? Konduksi. Nah, itu ada hubungan laju konduksi K terus apa? Laju konduksi luas penampang kalikan suhu panjang. Kalau semakin panjang berarti laju konduksinya makin cepat atau makin lambat? Lambat. Nah itu. Ya, jadi nanti untuk apa yang soal tadi penyelesaiannya pakai cara ini. Gitu ya? Oke. Jadi untuk apa? Nanti di penilaian pengetahuan nanti kira-kira materinya seperti yang kita pelajari hari. Oke, nanti kita menggunakan apa? Kuisis. Begitu ya? Oke, baik. Berikutnya silahkan masuk ke Google Classroom. Kita masuk ke refleksi. Coba masuk ke Google Classroom kalian. Kita masuk ke refleksi. Ada linknya di sana. Jamrut. Nah, ini ya. Nah, masuk sini. Silakan kalian mau pilih warna apa? Nah, silakan semuanya isi di sana. Gimana dari pembelajaran kalian hari ini itu apa perasaan kalian? Senang atau ada penambahan pengetahuan? Silakan diisi. Kita lihat di sana kasih ya. Huruf kapital nggak apa-apa. Masuk di sini. Belum? Oke, siapa yang sudah masuk? Oke. Yang ini bisa. Buat semuanya ya. Oke. Oke, Miko sudah masuk. Coba
refleksi kalian, gimana perasaannya dengan pelajaran kita ini. Oke, belum muncul ya? Itu sudah? Ya? Oke. Silakan pilih warna yang mana. Itu warna-warna cerah. Berarti kalau cerah berarti apa? Menyenangkan. Ya. Oke. Semuanya ya. Nah, belum muncul. Belum muncul. Oke. Perasaan kalian gimana? Refleksinya sama apa yang kalian dapatkan? Kotak besar ya? Kotak besar. Saat ini melakukan praktik belajar hari ini saya merasa senang karena bisa melakukan beberapa ilmu baru yang belum saya ketahui. Oke, perasaan saya senang karena saya mendapatkan pengetahuan baru dan dapat mempraktikkan pengetahuan ini secara langsung. Oke, berikutnya intinya ada apa? Masing-masing ya. Oke. Dari pembelajaran ini saya merasakan senang karena kita tidak hanya baca teori namun juga melakukan praktek dan saya dapat mendapatkan ilmu. Nah, berarti kalian tidak cuma teori tapi bisa langsung mempraktekkan ya. Terus saya senang karena dapat menambah pengetahuan dan mencoba berbagai hal baru. Oke, berarti garis besarnya semua senang ya? Nah, jadi apa yang kita pelajari juga bermanfaat. Nah, berikutnya silakan yang belum bisa menyimpulkan semuanya ya. Oke, nanti yang hasil tesnya pengetahuan belum tuntas ya, belum tuntas. Nanti saya adakan remedi ya. Yang sudah tuntas menikah KKM nanti saya adakan pengayaan gitu ya. Jadi masuk ke materi berikutnya. Oke? Ya. Lalu saya akan menunjukkan. Tadi saya sudah memberikan beberapa penilaian di sini. Nah, dari pengamatan saya tadi kalian dari percobaan pengamat presentasi terus tadi ngupload filenya. Kelompok yang pertama, kelompok 1 yang paling cepat dan paling bagus ya, kita kasih tos dulu ya. Dan kelompok yang nomor 2 adalah kelompok konveksi. Nah, kita kasih tos dulu baru. Terus yang nomor 3 adalah kelompok radiasi. Oke, kita kasih plus dulu buat radiasi. Nomor itu enggak masalah, yang penting kalian bisa saling berkolaborasi. Ya. Lalu terakhir ini saya akan sampaikan ini. Belum saya tutup. Ya. Nah, ketika kalian melihat ini, apa yang kalian langsung tangkap? Bersama. Apa? Bersama. Kebersamaan. Nah, tadi kerja dalam kelompok, ada kebersamaan ya. Terus di tengah-tengahnya ada apa? Api. Nah, berarti harus penuh kehangatan. Gitu ya. Harus penuh kehangatan. Tapi tadi prinsipnya siapa? Bagaimana cara apa? Radiasi. Nah, itu ya. Jadi saling berkolaborasi, membangun kehangatan bersama. Oke?
Setuju? Setuju. Oke, baik. Kalau setuju kita sekali lagi applause buat kita semuanya. Oke, kita sudah di ujung akhir pembelajaran. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini agar nanti pulang dengan selamat, saya minta tolong salah satu untuk bikin doa. Jadi apa? Saya Oke, baik, silakan bikin doa. teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, marilah kita doakan secara pimpin secara Kristen. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan terima kasih atas bimbingan-Mu. Terima kasih juga atas anugerah-Mu sehingga kami dapat berkumpul pada pembelajaran sore hari ini. Terima kasih Tuhan telah membimbing kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Bentar lagi kami akan pulang, berkati dan lindungilah perjalanan pulang kami agar dapat selamat sampai rumah. Amin. Santo Mikael, Doakanlah kami. Amin. Oke teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan tampilkan terus nanti bulan di sana. Gitu ya. Oke, silakan dibereskan dulu. Ya. Jangan lupa dimatikan ya. Dimatikan, data. Yang sudah beres boleh. Oke, kursinya jangan lupa dibuka. Oke, seperti ya. Sudah. Oke, baik. Oke.